Jadi, aku benar cuma datang sebagai pendampingmu saja? Percaya padaku. Para tamu terhormat, selamat datang di jamuan pengakuan putri yang saya adakan untuk putri saya. Yang berdiri di samping saya ini adalah putri saya yang telah lama hilang. Yuan, waktu kamu masih kecil, karena sebuah kecelakaan, aku dan ayahmu terpaksa berpisah. Sekarang aku sudah kembali. Selamat Tuan Su. Setelah 18 tahun pahit getir, akhirnya berbuah manis. Langsin, putri kita sudah pulang. Kalau di alam baka, kau mengetahuinya. Kau pun bisa memejamkan mata dengan tenang. Aduh, masih ingat? Langsin itu nama ibumu. Ayah, aku ingat. Aku juga sangat merindukanmu. Kabarnya putri keluarga Su itu berasal dari permukiman kumuh, diakui dan dibawa pulang oleh Tuan Su. Sungguh seperti pepatah, dari kandang ayam keluarlah Phoenix emas. Kudengar dari para pembantu, Li Yuan bilang, di tubuhnya ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu, dan entah kunci apa lagi. Lalu dia langsung mengetuk pintu Tuan Su. Begitu Tuan Su tahu, beliau terharu sampai berlinang air mata, dan seketika mengakui dia sebagai putrinya. Kalau begitu, sekarang aku tanya muridku, masih sempat bikin tato nggak? Kau mencubitku. Sakit. Li Yunyue adalah putri keluarga Su. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku juga baru tahu. 18 tahun lalu, saat aku diadopsi oleh keluarga Li, Yuan sudah berada di keluarga Li. Ibu angkatku juga sering bercerita tentang saat ia lahir. Bagaimana mungkin dia adalah putri yang hilang? Kamu dan Yuan tumbuh bersama. Pergi. Minta dia bantu kenalkan aku dengan Tuan Su. Halo, Tuan Su. Saya Lian Yu. Tuan Su. Halo. Saya kakak ipar Yuan. Kamu ini Li si bodoh. Ayah. Ini kakak perempuanku. Dia sering memaki aku sebagai anak haram yang tak ada yang mau. Terhadapku, kalau tidak memukul ya memaki. Aku agak takut padanya. Jelas-jelas itu kamu. Kau masih muda. Kok hatimu sekejam itu? Mulai hari ini, Yuan itu putri sulung keluarga Su. Lihat saja nanti, siapa lagi yang berani menindasmu. Bukan begitu. Lepaskan aku. Keluarga Su tidak butuh pembawa sial seperti kamu. Ayah. Aku mau kue kecil di sana, tolong ambilkan ya. Baik. Aku jelas tidak melakukan itu. Kenapa kamu memfitnahku? Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Ternyata cuma pengecut yang berani berbuat tapi tak berani bertanggung jawab. Nona Yuan, biar saya yang memberinya pelajaran. Jangan harap Nona Yunyan akan kasih muka. Rasakan. Aduh. Kakak, aku tahu kamu marah padaku. Kamu takut setelah aku menemukan keluarga kandungku. Aku tak bisa lagi bantu kamu kerja, tapi aku tidak bisa meninggalkan ayah kandungku. Ayah. Jangan salahkan kakak. Dia juga tidak sengaja. Li Shenshen, kamu tidak lihat ini acara apa? Keterlaluan. Tuan Su, apakah kita pernah bertemu? Ayah, barusan aku didorong. Kepala aku agak pusing. Tolong tuntun aku ke samping untuk duduk sebentar. Kamu ini kenapa? Menyenangkan hati Su Jianming saja kamu tidak bisa? Panggil polisi. Sepertinya aku pernah melihatnya. Su Jianming itu cuma punya satu putri. Jangan-jangan kamu berniat memanjat status? Rezeki segunung jatuh dari langit sampai bikin kamu bengong ya. Kamu benar-benar kira siapa saja bisa masuk gerbang keluarga Su. Masih tuli pula. Menurutku, meski kamu masuk keluarga Su cuma sebagai pembantu, mereka... Tiba-tiba terlintas beberapa ingatan di kepalaku.
Kayaknya waktu kecil aku pernah bertemu Tuan Su. Tuan Zhang datang. Shen, kamu juga tahu, jamuan hari ini sangat penting bagiku. Direktur Zhang adalah klien pentingku. Dia cukup menyukaimu. Nanti bersikaplah lebih ramah padanya, ya. Dulu demi menyelamatkanmu, guru memberi si kakek Song itu 500.000 yuan. Kali ini anggap saja kamu membantu aku. Selamat malam, Direktur Zhou. Saya Li Shanshan. Wah, Direktur Jiang Muda. tidak. Dilihat langsung, lebih menggairahkan ya. Tahun ini, pas genap 22. Kak, aku tak bisa dengar. Alat bantu? Dengarku di mana? Tunggu sebentar. Kakak perempuanku. Mei Hua Tanjing, Direktur Zhang, silakan nikmati sepuasnya. Tapi yang kuinginkan, Karena Direktur Jiang Muda rela merelakan si cantik itu padaku, tentu aku juga harus menunjukkan ketulusan. Ayo, Hadirin sekalian, lukisan ini adalah karya penutup maestro kaligrafi dan lukisan, Qian Ming. Hari ini saya membawa karya aslinya untuk dihadiahkan kepada Direktur Jiang Muda. Karya Qian Ming nilainya bisa lebih dari 100 juta. Karya penutupnya sudah 300 tahun tak pernah ditemukan oleh generasi setelahnya. Ternyata ada di tangan Direktur Zhang. Kudengar Direktur Zhou juga akan datang malam ini. Belakangan ini dia selalu bilang, sedang mencari lukisan ini. Jangan-jangan Direktur Zhang mau menjembatani Direktur Jiang Muda dan Direktur Zhou. Mari, ayo, hei. Direktur Zhang, ini berniat menjalin pertemanan lewat lukisannya. Pertama-tama, selamat untuk Direktur Su telah menemukan putrinya. Hari ini, saya juga sekadar meminjam bunga untuk dipersembahkan. Hanya menghadiahkan sebuah lukisan untuk Direktur Jiang Muda. karena Direktur Su juga sudah datang, mari silakan ikut menilai lukisan ini. Kamu kakaknya Yuan. Apa pendapatmu tentang lukisan ini? selain itu, Lihatlah, lukisan kuno ini. Lukisan ini palsu, masih tercium bau tinta. Lukisan ini palsu. Katamu masih ada bau tinta? Omong kosong. Bagaimana mungkin lukisan yang kucari susah payah itu palsu? Lukisan ini kan tidak terlalu penting bagimu. Apa memang sejak kecil penciumanmu setajam ini? Aku tidak bisa mendengar. Bisakah kamu menuliskannya? sudahlah. Tidak usah. Ayah, Lebih baik kita kembali dan beristirahat. Lukisan ini memang palsu. Siapa yang mau memberiku lukisan palsu? Dia tidak pandai bicara. Asal ngomong saja. Tuan Zhou, halo. nama saya Jiang Jing. Apakah ini karya maestro kaligrafi dan lukisan? Qian Ming? Lukisan ini bernilai lebih dari 100 juta. Ini asli dan merupakan harta tak ternilai. Tuan Zhou memang bermata tajam. Inilah karya penutup Qian Ming. Hari ini, izinkan saya menghadiahkannya kepada Anda. Aduh, haha. Tapi barusan Anda bilang lukisan ini palsu. Apa Direktur Jiang Muda tidak tulus ingin berteman dengan saya? Tapi kenyataannya lukisan ini memang palsu. Berbisnis juga harus menjunjung kejujuran. Kamu juga bukan penilai seni profesional, bukan? Ayo kita lihat apa yang bisa engkau kemukakan. Bau tinta pada lukisan ini memang samar, tapi tetap tercium. Sepertinya juga ada bau teh kental dan cuka yang dipakai untuk membuatnya tampak tua.
Aku akan membuktikannya begini. Jalang ini, Apa yang kamu lakukan? Karya sang maestro memiliki kualitas khusus. Terkena air pun tintanya tidak luntur. Kalaupun kalian tidak percaya pada penciumanku, maka aku hanya bisa membuktikannya dengan cara ini. Direktur Jiang Muda, Anda repot-repot mengundang saya ke sini hanya untuk mempertontonkan drama seperti ini? Masih sengaja mengejek saya? Saya juga bisa salah menilai kan? Tentu saja. Lain hari, saya pasti akan mengirimkan satu yang asli. Hari ini banyak menyinggung. Mohon maaf. Saya akan suruh dia minta maaf kepada Anda. Tuan Jiang, saya tahu Anda ingin bekerja sama dengan saya. Bagaimana kalau begini, kalau Nona Li sebegitu pengertiannya? Maka biarkan Nona Li menyalin lukisan teratai dan kelopak gugur karya Tuan Qianming. Dalam lukisan itu, pakaian sang jelita seolah hendak jatuh. Namun belum jatuh, sangat menggoda. Kalau Nona Li bisa melepas satu potong pakaian, maka saya, Joe, untuk proyek itu. Akan menambah 10 poin persentase. Bagaimana? Hahaha. Baik, memang Tuan Zhou paling tahu cara bermain. Malam ini kita tunggu saja si jelita buka baju. Hahaha. Cie, maksudmu apa? Tuan Jiang, Jiangzi, bukankah aku pacarmu? Kenapa kamu menanggalkan pakaianku di depan begitu banyak orang? Keluar. Kalau kamu kabur, bagaimana dengan kontrakku? Yo. Si kecil ini menangis. Lihat. Sampai cantik menangis. Malam ini, Tuan Zhang, Anda beruntung. Kita semua tetap harus berterima kasih pada Tuan Zhou. Permainan setinggi ini, mana mungkin aku bisa? Hahaha. Baik, saya tambah 10 poin persentase lagi. Suruh dia buka. Aku juga tambah 10 poin persentase. Suruh dia buka. Buka semua. Hahaha. Buka habis? Hahaha. Buka habis. Aku juga tambah. Aku juga perusahaanku juga ikut. Buka saja buka lagi. Seperti apa sih hari-hari susah yang pernah dijalani Nona Yuan dulu? Kalau begitu, Anda mau memperlakukannya bagaimana? Biar aku saja. Begitu dia kembali ke rumah, tentu harus diberi sedikit pelajaran. Kirimkan beberapa mainan untuk Pak Zhou biar dia senang. Sedang apa? Merusak suasana. Sudah kubolehkan kau pergi? Kak Zhang, cara kamu makan keterlaluan. Cepat habiskan, jangan sampai ibu tahu. Dasar anak haram kecil. Berani-beraninya pakai makananku buat kasih orang luar. Pembawa sial, seisi keluarga sampai mati gara-gara kamu. Kenapa kebakaran itu tidak ikut membakarimu sampai mati? Andai tahu dari dulu. Sudah kubiarkan kau mati kelaparan. Brengsek. Kau siapa, Paman, ini urusan pribadiku. Mau ikut campur juga? Soal kerjasama dengan grup Jiang, tidak pernah perlu cara-cara kotor begini. Mulai hari ini kamu tidak punya hubungan apapun dengan grup Jiang. Jelas? Ayah, keributan begini sudah cukup kita tonton. Ayo pulang. tunggu sebentar. Ayah masih ada yang ingin ditanyakan padanya. Aku mau menghapus tanda lahir di tubuh Li Shenshen. Ada kabar aneh. Aduh, ayah.
Ying, kamu kenapa? Cepat panggil ambulans. Setelah diadopsi saat kecil, dia dipukuli oleh ayah angkatnya sampai tuli. Sebenarnya sejak kecil aku merasa sangat familiar dengan orang ini. Hal-hal masa kecil, aku sama sekali tidak bisa mengingatnya. Jangan sentuh aku, Jiang Jing. Kalau grup Jiang sudah tidak mau menerimaku lagi, maka aku tak perlu lagi menuruti ucapanmu. Maksud Anda apa, Pak Zhao? Mau berpihak pada Kak Jiang? Oh, Wah, Pak Jiang, tentu saja saya di pihak Anda. Saya semula mengira Jiang Jian mewakili grup Jiang. Karena ternyata dia bukan bagian dari grup Jiang, maka kedepannya saya pasti tidak akan bekerja sama dengannya lagi. Nona, tolong kembalikan kontraknya. Ayo kau, sini. Lukisan ini cuman yang aku asal karikan untuk Jiang Yan. Kerjasama kita yang dulu jangan sampai terpengaruh cuma karena hal remeh tak penting begini, ya. Benar kan? Hahaha. Kak Jiang, ku beritahu ya, selama aku masih di grup Jiang, Di Yun Cheng, yang menentukan adalah Jiang Yubai. Kau, dasar anjing tak tahu balas budi. Sudah lupa, bagaimana dulu kau memohon padaku? Shen Chen dasar jalang! Jangan kira cuma karena kau barusan melepaskanku. Jiang Yubai, semuanya akan beres buatmu. Tunggu saja. kau, dasar bocah tengik. Terima kasih untuk tadi. Aku harus pergi. tunggu dulu. Ahahaha. Tolong, tolong. Oh. Ah. Ah. Lagi pula, sekarang aku juga tak punya tempat untuk pergi. Terima kasih. Oh. Benarkah ini untukku? Ini tempat tinggal pribadiku, hampir tak ada yang tahu. Tinggallah di sini dengan tenang. Bereskan dulu lukamu, baru nanti pergi. Ah. Kau sudah sadar? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Dokter pun tidak bisa menemukan penyebabnya. Mungkin karena tiba-tiba bertemu ayah, aku terlalu terharu. Yoyoe. Ayah masih ingin bertanya padamu. Ayah ingat waktu kecil, penciumanmu sangat tajam. Sama seperti Li Shanshan hari ini. Ayah, apa ayah tidak percaya padaku? Sebenarnya, ada atau tidak? Ayah cuma tiba-tiba. Hei, jangan sedih. Sebenarnya waktu kecil penciumanku juga sangat peka. Hanya saja aku selalu tinggal di gudang keluarga Li. Di sana baunya selalu pengap dan lembab. Lama-lama kemampuan itu pun hilang. Ini ayah yang kebanyakan curiga. Ayah, aku mengerti kekhawatiran ayah. Tes DNA adalah bukti terbaik. Ayah. Seharian begini, ayah juga capek, biar aku tunggu di sini. Begitu hasil keluar, akan segera aku beritahu ayah. Ayah tidak capek, ayah akan menemanimu di sini. Baiklah, ayah,
Kalau begitu, ayah tunggu di sini. Aku pergi belikan sebotol air. Apa dia ingin aku pergi? Agar bisa mengubah hasil tes. Ayah, kakiku sakit sekali. Bisakah ayah tolong panggilkan dokter? Yuan, kau sengaja mau menyuruhku pergi ya? Biar ada kesempatan mengubah laporan tes. Tuan Su, hasil pemeriksaan sudah keluar. Hasil pemeriksaan menunjukkan Anda berdua memang ayah dan putri biologis. Oh, Syukurlah rambut yang kutarik itu tidak sia-sia. Pakai yang ini saja. Ayah salah paham, aku benar-benar cuma kasihan sama ayah. Kalau kepulanganku membuat ayah kerepotan sebesar ini, lebih baik aku tidak kembali. Aku mendoakan ayah saja dalam hati. Aku juga tak tahu kenapa, setiap bersinggungan dengan Li Shanshan, aku seperti kehilangan segalanya. Dulu aku masih bisa menghibur diri, aku anak angkat tidak pantas memiliki semua ini. Tapi sekarang ayah adalah ayah kandungku. Kenapa setelah bertemu Li Shanshan, ayah juga lebih menyukainya? ayah. Apa aku benar-benar seburuk itu? Bukan. Semua ini salah ayah. Ayah sempat hilaf. Aku janji. Mulai sekarang kita tidak akan membicarakan hal ini lagi. Kedepannya, keluarga Su juga tidak akan mengizinkan Li Shanshan menginjakkan kaki lagi. Oh iya, sebentar lagi ulang tahunmu. Ayah akan mengadakan pesta ulang tahun paling mewah untukmu di Linceng. Putri kesayangan kita sudah ditemukan. Masih saja begitu suka merayakan ulang tahun. Di pesta ulang tahun, akan kubelikan 1 pohon kesemek utuh untukmu. Ya, pohon kesemek. Ayah, aku tidak suka makan kesemek. Bagaimana bisa begitu? Ayah ingat waktu kamu kecil. Setiap ulang tahun kamu selalu ribut. Minta makan sebuah kue kesemek. Ayah, apa ayah meragukanku lagi? Ada atau tidak? Sejak aku tersesat, aku tidak pernah lagi bisa makan kue kesemek yang ayah belikan, jadi aku. Cuma sepotong kue kesemek saja. Tidak mau makan ya sudah. Putriku kelak harus mendapat yang terbaik dalam segala hal. Oh ya ayah, di jamuan itu, apakah Jiang Yibai akan datang? Jiang Yibai, ingat, jangan biarkan lukamu terkena air. Maaf ya, ini semua salahku. Sampai-sampai aku menggigitmu begini. Ini salahku, karena tidak bisa melindungimu. Kak Jiang, aku telah menyeretmu ke dalam perseteruan keluarga Jiang. Sebagai bagian dari keluarga Jiang, aku gagal melindungimu. Aku tidak menyalahkanmu. Kalaupun harus ada yang minta maaf, seharusnya Kak Jiang yang meminta maaf padaku. Aku bisa membedakan siapa yang benar-benar baik padaku. Sebenarnya, aku melindungimu bukan hanya demi Kak Jiang. Kau masih ingat? Baik, aku tahu. Aku segera ke sana. Kamu mau pergi? Tinggalkan nomormu untukku. Supaya kalau ada apa-apa, aku bisa menghubungimu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau. Tuan Jiang, kamu belum bilang kenapa kamu sebaik ini padaku. Mungkin karena aku lihat kamu tak punya tempat tinggal. Kasihan kan? Sangat mirip denganku saat kecil, ketika semua orang menudingku. Aku tidak bisa tinggal di sini cuma-cuma. Direktur Jiang, dengar-dengar Anda menempatkan Li Shanshan di kediaman pribadi Anda? Kamu kan belum pernah bawa lawan jenis pulang. Ada? Perlu apa? Tuan Su bilang beberapa hari lagi ulang tahun Li Yuanyuan akan diadakan jamuan ulang tahun. Kelihatannya cukup diseriusin.
Hei, itu anak kandung atau bukan? Belum tentu. Turun buang sampah sebentar, harusnya nggak apa-apa kan? Kamu kok kesini? Berkat kamu. Sekarang di Lincong aku nggak punya tempat berpijak. Kemanapun aku pergi serasa tikus gat yang semua orang ingin mengusir. Kamu sudah berbuat begitu banyak hal buruk. Itu pantas kamu terima. Masih mau kabur. Kau bikin aku jadi begini. Jangan harap kamu bisa hidup tenang. Cepat. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia keluar dan menggigit orang lagi. Baik. Terima kasih. Kamu menolongku lagi. Jiang seperti orang gila. Syukurlah kamu tidak terluka. Ini kamu yang buat. Oh, Aku cuma bisa melakukan hal-hal begini untuk membalas kebaikanmu. Aku juga nggak tahu kamu suka apa. Jadi aku masak seadanya. oke. Sudah berapa tahun? Aku sudah lama sekali tidak merasakan momen sehangat ini. Dulu kamu pacarnya Jiang, dan sekarang terjadi hal seperti ini. Kamu masih punya perasaan padanya? Ada. Aku masih terus memikirkannya. Rasa benci setengah mati padanya. Aku berharap dia hancur lebur dan tidak pernah muncul lagi di depanku. Sebenarnya, sejak lama dia diam-diam bersama Li Yuan. Waktu dia menarik pakaianku di depan begitu banyak orang, saat itu aku benar-benar kecewa padanya. Tuan Jiang, dia itu keponakan Anda. Aku sebenarnya tidak pantas mengatakan ini. Maaf, meski kami sama-sama bermarga Jiang, dia ya dia, aku ya aku, jelaskan. Ini sekarang tidak ada hubungan apapun dengan grup Jiang. Ayo makan. Kamu yang masak. Aku yang cuci piring. Tuan Jiang. Tuan Jiang, biar saya saja. Cuma cuci piring kok. Oh ya, coba lihat. Kamu sejak lahir sudah tidak bisa mendengar? Oh, Tidak juga. Ayahku sering memukulku waktu kecil, jadi pendengaranku hilang. Kenapa dia memukulmu? Aku juga tidak tahu. Waktu kecil, ayahku sering memukuli aku. Mau kubuatkan teh? Jangan-jangan aku salah orang? Jadi, pendengaranmu bukan rusak karena waktu itu demi aku. Ya. kena jatuh. Tidak perlu. Terima kasih, Tuan Jiang. Tak perlu begitu formal pada saya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku panggilmu Om seperti Kak Jiang? Apa aku setua itu? Oh, tidak tua kok, masih berkarisma. Oh, bukan. Sedang di puncak masa jayamu. Panggil saja namaku. Lagi, aku tinggal di kamar utama, kamu di kamar kedua. Rumah ini, kamu bebas kemanapun. Kamu juga tinggal di sini? Aku sering tinggal di sini, jadi keamanannya tinggi. Kalau kamu merasa tidak nyaman, aku bisa pindah tinggal di tempat lain. Oh, Aku tidak berniat mengusirmu. baik. Aku mengerti. Istirahatlah lebih awal. Belakangan ini, Tuan Jiang juga tidak lembur lagi. Bahkan saat aku melapor kerja pun, jauh lebih jarang dimarahi. Benar-benar keajaiban. Tuan Jiang, perhiasan dan gaunnya sudah dipesan. Mau lihat sekarang? Mari. Tuan Jiang, ini aku, Yuan. Li Shenshen, kenapa kamu yang ada di sini? Pantesan, aku heran kenapa beberapa hari ini kamu tidak pulang. Ternyata ngumpet di sini. Pulang?
Bukankah kalian sudah menjualku? Aku mana punya rumah untuk pulang? Benar juga, sekarang aku sudah berbeda darimu. Makan, pakaian, semuanya yang terbaik. Hidup sebagai nona kaya itu mewahnya di luar bayanganmu. Sebenarnya, kamu mau apa? Kamu kehabisan tempat, jadi datang ke rumah Tuan Jiang buat jadi pengasuh. Atau sengaja mendekati Tuan Jiang untuk menggoda dia. Hubunganku dengan Tuan Jiang bersih, jangan asal ngomong. Aku tak peduli kamu petugas kebersihan atau pengasuh, cepat hanya dari rumah ini. Kamu memecatku. Atas dasar apa? Karena aku tunangan Jiang Yubai. Kamu tunangannya? Sebentar lagi akan ada pesta ulang tahunku. Mungkin saat itu kami akan umumkan kabar pernikahan kami ke publik. Ini rumah Jiang Yubai. Kamu tidak berhak mengusirku. Aku mau dengar itu langsung darinya. Nama Tuan Jiang juga pantas diucapkan oleh orang hina sepertimu. Seorang tuli yang cacat masih bermimpi naik keranjang Tuan Jiang. Bercerminlah, pantas tidak? Tanpa benda ini, kamu bukan apa-apa. Kamu mau apa? Tuan Jiang, Anda sudah pulang? Kamu kesini buat apa? Aku datang mengundangmu ke pesta ulang tahunku. Pesta ulang tahunmu? Statusmu sebagai nona keluarga Su. Aku belum mengakuinya. Maksudmu apa? Makna, harfiahnya. Bukankah Nonali lebih paham daripada aku? Aku dan ayah sudah melakukan tes DNA. Secara biologis, kami diakui sebagai ayah dan anak kandung. Tuan Jiang tidak paham, jadi sebaiknya jangan asal bicara. Kalau kamu masih tidak keluar, akan kuanggap menerobos rumah orang dan akan kuusir. Karena aku tunangan Jiang Yubai. Terima kasih. Bagaimana kamu tahu dia datang? Kalau ada urusan, kenapa tidak langsung telepon aku? Sebaiknya kita jaga jarak dulu. Bagaimanapun, kamu sudah punya tunangan karena Kak Jiang, bukan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku sudah sangat berterima kasih karena kau mau menampungku. Aku mau keluar sebentar. Kamu mau pergi? Bukan, barang-barangku masih di keluarga Li. Aku mau ambil kembali. Tak perlu merepotkan Tuan Jiang. Aku salah apa sama dia? Sudahlah, lebih baik ku ikuti saja. Kalau dia ditindas lagi, bagaimana? Mengirim Yuan-Yuan untuk menggantikan Li Shanshan itu benar-benar menguntungkan. Keluarga kita langsung hidup enak. Hahaha. Bilang ya, bukan cuma itu. Anak kita, Jin Bao, urusan nikah dan punya anak ke depannya semua bergantung pada ini. Hahaha. Siapa itu? Oh, bukankah itu Shanshan? Kok kamu balik? Bukannya kangen sama ibu? Hah? Aku datang mengambil barang-barangku. Aku yang membesarkanmu sampai sebesar ini, barang-barangmu di sini mana yang bukan aku yang beli? Cepat minggat, biar si Tua Song tidak datang menuntut uangnya kembali. Keluar, 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 hei. Ini, hei, Kalung gembok tembaga milikku mana? Bukan. Kalung apa? Barangmu sendiri tidak ketemu. Kamu tanya kami ya. cepat pergi kamu. Di rumah ini tidak ada barangmu. Nih, kamu anak haram kecil. Sekarang berani melawan ya. Lihat kalau tidak kupukul sampai mati. Hei, kamu mau apa? Kamu itu selingkuhannya Li Shanshan ya. Hei, ku bilang ya, jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Aku. Ada apa? Hei, kalian mau apa? Hah? Aduh. Di mana kunci tembagaku? Hah? Maksudku, kunci tembagamu itu Yuan-Yuan suka. Jadi dia pinjam buat main 2 hari. Itu peninggalan dari ibu kandungku. Atas dasar apa dia mengambilnya? Perlu bantuanku? 2 hari lagi pesta ulang tahun? Li Yuan-Yuan, bisakah kau membawaku ke sana? Aku ingin mengambil kembali barang milikku.
Gaun ini mahal, kan? Habis kupakai, akan segera kukembalikan padamu. Aduh, sama Tuan Jiang. Buat apa masih ngomong soal balikin? Gaun ini sudah lama dipesan Tuan Jiang, dibuat khusus sesuai ukuranmu. Iya. Aku ada urusan sebentar. Aku segera kembali. Pak Jiang, tenang saja. Urusan Nona Li serahkan pada saya. Ayo, cepat. Cepat. Aduh, keponakan yang baik. Semua yang paman katakan hari ini sungguh dari lubuk hati. Saya hanya punya satu putri, Yuan. Usaha keluarga Su saya sebesar ini, terus terang. Saya juga khawatir, dia tak mampu menjaganya. Maksud Anda? Maksud saya, kamu bertunangan dengan Yuan. Jadi itu maksud Anda. Setelah saya tiada nanti, dua keluarga Su dan Jiang akan sepenuhnya berada di tanganmu. Di Lincheng, kamu akan berkuasa mutlak. Bagaimana pendapatmu? Maaf, saya takut tidak bisa memenuhi. Tuan Jiang, apa Anda merasa Yuan tidak sepadan dengan Anda? Tentu tidak. Putri Tuan Su jelas lebih dari pantas bagiku. Namun, di hati saya sudah ada seseorang. Selain itu, soal Li Yuan, ternyata memang kamu. Apa maksud Tuan Jiang? Aku sekarang tidak bisa pergi, kari saja Xiaoli, dasar pecundang. Kalau kamu ada urusan mendesak, pergilah dulu. Bagaimanapun Pak Jiang ada di lantai atas. Kalau begitu Nona Li, mohon tunggu di sini sebentar. Paling lama setengah jam saya kembali. Tidak apa-apa, kamu pergilah. Bukankah ini si Phoenix palsu waktu itu? Kamu tidak dapat pemberitahuan? Untuk pesta ini, Li Shanshan dan anjing dilarang masuk. Aku datang mencari Li Yuan. Dia di mana? Dia yang berulang tahun hari ini. Sedangkan kamu bahkan tidak punya undangan, berhak apa untuk menemuinya? Jangan-jangan kamu masih bermimpi jadi putri keluarga kaya? Minggir, aku tidak ada waktu mengobrol denganmu. Hei, kamu ngapain? Li Shanshan. Kamu mau apa? Li Shanshan, ini pesta ulang tahun yang ayahku khusus adakan untukku, yang datang semua tokoh bisnis ternama Lincheng. Kalau kamu bikin ulah di sini, aku tidak keberatan mengusirmu di depan umum. Kamu yakin mau bikin keributan besar? Kalung ini punyaku. Sebenarnya kamu mau apa? Kuperingatkan, jangan asal omong di depan ayahku. Ayahku sudah berjanji padaku, mulai sekarang, di keluarga Su kami tidak akan pernah ada lagi yang bernama Li Shanshan. Aku tidak peduli apapun yang kamu bilang. Aku hanya ingin mengambil kembali yang memang milikku. Tolong, cepat. Li Shanshan mau merebut barangku. Siapa yang membiarkan pencuri ini masuk ke pesta ulang tahunku? Cepat usir dia. Dasar gadis sialan. Berani-beraninya datang ke sini untuk mencuri. Kamu membuat kami benar-benar kehilangan muka. Liontin gembok tembaga yang ibu belikan untuk Yao bagus sekali. Ayah akan ajak kamu makan. Kue kecil kesukaanmu. Mau ya? Iya. Putri kesayanganku. Aduh. Aku ingat sekarang. Aku ingat sekarang. Wah. Akulah putri keluarga Su yang sebenarnya. Cepat bawa dia pergi. Baik, kamu masih berani mengucapkan kata-kata yang keterlaluan di sini, berniat merebut identitas Yuan. Cepat pergi dari sini. Dia tidak berkata apa-apa. Kalung yang dipakainya milikku. Akulah putri Tuan Su Jianming, Presiden Direktur. Dialah yang mencuri identitasku. Aduh, Shanshan. Lihat dirimu sampai begini dibuat naik darah oleh ibumu. Aku tahu kamu iri pada Yuan. Ingin kami bekerja sama membantumu merebut status Yuan sebagai putri keluarga Su. Tapi hal yang melawan hati nurani seperti ini, kami benar-benar tak bisa lagi melakukannya. Sejak kecil sampai sekarang, kamu sudah sering menindas Yuan. Sekarang kamu sudah besar, harusnya lebih mengerti kan? Kalau kamu masih saja keras kepala begini, maka aku dan ayahmu akan menganggap seolah-olah tidak punya anak seperti kamu. Ya,
Tak menyangka Li Shanshan segitu kejamnya, kita harus menjauh darinya. Sedikit lengah saja, bisa kena siasatnya. Betul. Untung suami istri Li masih bisa melihat dengan jernih, namun Yuan Yuan juga berhati baik, pantas jadi putri keluarga Su. Bukan begitu. Semuanya sama sekali bukan seperti yang kalian bilang. Hei, kamu, aduh, cepat pergi. Jangan keras kepala lagi di sini. Ya, cepat pergi. Hentikan. Nyonya Li, apa yang sedang Anda lakukan? Ayah, jangan marah pada kakak. Dia terlalu iri padaku, makanya berpura-pura jadi aku. Kamu memukul Yuan Yuan, dan kamu masih ingin berpura-pura menjadi dia. Aduh, Tuan Lu, ini kesalahan keluarga Li. Maafkan kami, Yuan Yuan. Bu, jangan begitu. Aku tahu kalian sudah sangat baik padaku. Kak, ibu cuman khilaf sesaat. Saya tidak akan ambil pusing. Ayah, Aku benar-benar tidak apa-apa. Jangan marah lagi. Kau ini bagaimana sih? ayah, Lukaku ini. Jangan. Ayah jangan lihat lagi. Kak, dia juga tidak bermaksud melukaiku. Aku paling berpengalaman menangani hal begini. Tahan saja 1-2 hari, nanti juga sembuh. Li Shanshan ini begitu licik. Jelas bukan putri aku dan Lansin. Ternyata dia, selama ini menderita. Aku harus memperlakukannya dengan baik. Coba lihat keluarga Li kalian, mendidik putri seperti apa, sampai berhati sekejam ini. Tuan Su, saya tidak tahu kenapa Anda begitu berprasangka buruk terhadap saya, namun saya rasa Anda berhak mengetahui kebenaran. Kalung yang dia pakai itu milik saya. Dengan kata lain, sayalah putri Anda. Kalian berdua, ikut ke ruang kerja. Jangan takut. iya. Ayah, Ayah memanggilnya ke sini, bukan karena mencurigai aku, kan? Tidak. Saya hanya ingin si pengaku palsu sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tuan Su, saya tahu orang cenderung terpengaruh oleh kesan pertama. Tapi tolong percaya, saya sungguh tidak berbohong. Sayalah pemilik kalung itu, putri Anda. Kau bilang kau putriku. Kau kenal benda ini? Tidak kenal kan? Waktu itu, Yuan Yuan masih kecil. Masih ingat? Ini bunga yang dulu kutanam bersama ayah karena aku ingin memberi kejutan untuk mama. Tapi karena aku tidak bisa merawatnya, akhirnya mati. Waktu itu, aku sedih sampai menangis semalaman. Besoknya, ayah membuatnya jadi bunga kering. Bagaimana bisa kenapa kamu mengungkapkan hal-hal yang pernah kuceritakan padamu? Itu adalah kenangan paling berharga antara aku, ayah, dan mama. Sejak kecil sampai sekarang, apapun milikku selalu kamu rebut. Sekarang bahkan ayahku pun mau kamu rebut. Siapa yang merebut? Dia ayahku. Kamu bilang, aku menyampaikan pada Tuan Su apa yang kamu ceritakan padaku. Lalu kenapa barusan kamu tidak menjawab? Apakah karena kamu tidak tahu? Ayah, bukan begitu. Aku tahu kok, hanya saja dia yang keburu mengatakannya duluan. Kalung gembok tembaga itu sudah cukup kamu pakai. Sekarang, kembalikan padaku. Itu peninggalan dari ibuku. tunggu saja. Su Jianming, lepaskan aku. Kita sudah lakukan tes DNA. Akulah putri kandungmu. Ayah, pikirkan baik-baik. Ini bukti yang nyata, bukan cuma omong kosongnya tanpa dasar. Li Shanshan, aku dan ayah sudah diuji DNA. Kami memang ayah dan anak kandung, sedangkan kamu cuma iri karena aku jadi putri orang terkaya. Kamu cuma mau merebut dan mengambil alih posisiku. Meski kamu tahu banyak detail kehidupan kami,
saat putriku masih kecil, tapi laporan hasil tes ini tidak bisa dipalsukan. Bagaimana kamu bisa yakin itu bukan palsu? Kalau kamu belum terima, maka tinggal dulu. Aku pasti akan menyelidiki hal ini sampai jelas dan akan kubuat kamu benar-benar mengakui. Wah, Bukan kamu. Li Yuanyuan datang dengan persiapan matang soal ini. Tapi aku percaya, entah kamu suyau atau bukan, aku tetap akan melakukannya. Menjelang dini hari, tak ada yang melihat. Kamu masih ingat waktu kecil? Kita Li Shanshan, ayah akhirnya mengizinkanmu tinggal di keluarga Su. Sekarang puas kan? Oh, Nona Li, ikut saya. Kamu tunggu di sini dulu, kamar tamu belum dibereskan. Jangan sembarangan, kalau sampai memecahkan barang, kamu tak akan sanggup ganti rugi. Nona muda, Bibi Li, aku lihat kamar di sebelah sedang dibersihkan. Apa kakak mau pindah ke situ? Aku tidak suka ada suara di sebelah. Suruh kakak tinggal di tempat lain saja. Ini perintah Tuan Su, tidak bisa diubah. Hei Nona, Tempat ini terasa begitu familiar. Ayah, ibu, kalau begini aku bisa melihat kalian setiap hari. Di sini masih sama seperti dulu. Bahkan aku tidak bisa masuk ke sini. Dia pikir apa? Biarpun kamu memang putri Su Jianming, lalu bagaimana? Lihat saja, akan kukusir kamu. Ayah lihat, kakak sedang mencuri barang-barangku. Ayah, lihat, kakak memang sedang mencuri barangku. Shanshan, aku mengizinkanmu tinggal di sini dengan niat baik, bukan untuk mencuri. Bukan. Aku hanya ingin melihat kamar tempat aku tinggal saat kecil. Lihat, masih ada lukisan yang pernah ku gambar. Kakak, Kenapa kamu jadi begini? Kenapa terus berbohong? Ayah, tadi aku hanya ingin melihat kamar waktu aku kecil saat mengambil kunci dari pot bunga. Tanpa sengaja tanahnya tumpah ke lantai. Jadi aku pergi mencari Bibili untuk bersih-bersih. Waktu aku kembali, aku melihat kakak sedang mencuri. bukan. Aku masuk sendiri memakai kunci. Aku hanya ingin melihat tempat aku tinggal saat kecil. Kamu masih menyangkal? Lalu bagaimana kamu menjelaskan kalung gembok panjang umur ini? Aku paham. Kamu pasti sudah tahu sejak lama ya. Kamu bukan putri kandung ayah. Kamu mau cepat-cepat mencuri sesuatu lalu kabur. benar, Tuan Su. Anda harus menilai dengan sangat cermat. Tadi saat saya mengantar Nona ini ke aula, dia bertingkah seperti pencuri. Apapun dimasukkannya ke sakunya.
Yuan terus membelamu. Kamu masih mau beralih? Kelakuanmu sebegitu hina. Masih berani mengaku sebagai putriku. Putri Su Jianming. Sekarang juga. Minggat dari sini. Jangan kau mengotori kamar putriku. Kunci pintunya. Sediakan satu kamar pembantu untuknya. Jangan biarkan dia masuk ke area utama keluarga. Wajahmu sudah bengkak. Sakit, ya? Kalau sakit, cepat minggat. Kalau tidak, bakal lebih sakit lagi. Tidak apa. Ayah sekarang cuma terperdaya oleh Li Yuanyuan, makanya memperlakukan aku begini. Asal aku bantu ayah melihat kebenaran, aku juga bisa sedekat ini dengan ayah. Ayah masih ada urusan kerja. Harus ke ruang kerja. Kalau ada apa-apa, ingat panggil ayah. Kamu juga pantas. Li Yuanyuan, Jangan keterlaluan. Kemarin sudah kusuruh pergi, tapi kamu tidak pergi. Kalau begitu, coba saja. Ayah, tolong. Ah, 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 ah. 10 berhenti. Cepat kemari. Kamu tidak apa-apa? Sedikit. Oh, baik. Bukan kakak yang mendorong. Aku jatuh sendiri karena tidak hati-hati. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu selalu mencelakai Yuan? Kamu benar-benar berhati kejam. Ah, Nona besar, biar saya bilang, yang bukan milikmu jangan berangan-angan kosong. baik. apa yang harus kulakukan agar kamu mau percaya padaku? Ada apa? Siapa yang meneleponmu? Kak, kamu tanya sendiri. Ah, Aku tinggal di kamar pembantu, di lantai 1. seram juga. Kenapa Anda begitu baik pada saya? Aku menyukaimu. Aku ingin melindungimu. Semuanya terasa manis bagai madu. Tadi kamu bilang apa? Tidak ada. Aku keluar dulu sebentar. Pak Su. Bisa bicara sebentar di tempat lain? Tuan Jiang, memang benar saya minta Anda membantu mencari putri saya yang telah lama hilang. Tapi itu bukan berarti Anda boleh campur tangan dalam urusan keluarga saya. Di keluarga Su, keputusan akhir masih ada pada saya. Sekalipun dia bukan putri Anda, aku tetap akan melindunginya. Tentu saja. Aku punya alasanku. Anda mau melawan saya? Tentu. Ada kemungkinan Li Shanshan adalah penyelamat nyawaku saat kecil. Jadi sebelum penyelidikan tuntas, aku akan menanganinya dengan hati-hati.
Sejak kapan Li Shanshan jadi penyelamat nyawa Jiang Yibai? Nona, orang-orang keluarga Li datang mencarimu. Aku segera ke sana. Rumah sebesar ini, kira-kira bernilai berapa? Yuan-yuan kita memang hebat. Kalau nanti si orang tua Su itu mati, bukankah semua ini jadi milik Jin Bao keluarga kita? Iya dong, hahaha. Ayah, ibu, bukannya sudah kubilang, jangan muncul di depan Papa Su. Kalau sampai ketahuan, bagaimana? Nak, kami juga benar-benar tak ada cara lain. Akhir-akhir ini memang lagi seret. Bukankah minggu lalu baru saja ku transfer 50.000 yuan kepada kalian? Sudahlah, akan ku transfer lagi 100.000 yuan. Hanya kalian yang benar-benar keluargaku. Nah, begitu dong putri baik kami. Hahaha. Cepat pergi. Dua vampir tua bangka. Tunggu urusan ini selesai, Li Shanshan, giliranmu akan kutangani. Jiang Jian, kok jadi begini? Aku baru saja lolos dari tangan Jiang Yubai. Sekarang aku tidak bisa muncul di depan publik. Kirimkan aku sedikit uang dan uruskan tempat tinggal. Benar juga, roda nasib berputar. Dulu aku cuma jadi selingkuhanmu dan bergantung padamu, sekarang malah ada saatnya kamu memohon padaku. Urusan keluarga Su aku tahu luar dalam. Kalian berani juga ya? Sampai main trik tukar bayi segala. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Li Shanshan, jalang itu, membuatku hangkur dan nama baikku rusak. Musuh dari musuh adalah teman. Kalau kamu mau membantuku, Li Shanshan tidak akan pernah muncul di depan Su Jianming. Baik, aku akan membantumu. Oh ya, apa Tuan Jiang waktu kecil punya seorang penyelamat? Sepertinya waktu kecil dia pernah ditampung oleh gadis itu. Tapi orang tua gadis itu kembali mengusir Tuan Jiang. Terima kasih. Li Shanshan, entah itu Su Jianming atau Tuan Jiang, semuanya akan kuambil darimu. Maaf. Salahku karena tak melindungimu. Kau sudah banyak membantuku. Malam ini, aku tidak akan pergi. Keluar. Waktunya tidak tepat, kan? Aku belum siap. Siap apa? Malam ini, ada urusan yang harus kubicarakan dengan Tuan Su. Jadi, beliau menyuruhku menginap di kamar tamu keluarga Su. Oh, Kalian mau membicarakan urusan aku dan Li Yuanyuan? Aku benar-benar putri Tuan Su. Sedangkan Li Yuanyuan, dia merebut peninggalan ibuku hanya untuk mengaku sebagai diriku. Kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Tuan Su makin yakin bahwa Li Yuanyuan adalah Su Yao. Aku akan menyuruh orang mencari bukti yang kuat. Kau fokus sembuh dulu. Dan kau benar-benar tidak ingat kejadian saat kecil? Ada seorang anak laki-laki. Dia. Tuan Jiang mencarimu di luar. Ada urusan mendesak. Kalau ada urusan, pergilah dulu. Anak kecil, jangan-jangan Tuan Jiang adalah anak malang yang kubawa pulang saat aku berusia 8 tahun? Jiang Pengqian. Ini juga bukan yang namanya cepat. Tuan Zhang, ini aku. Ada urusan mendesak, aku mencarimu. Nona Li, tolong jaga sikap. Kau mau apa? Direktur Jiang, aku selalu menyukaimu. Aku putri keluarga Su, menikah denganku juga sepadan secara status, dan malam ini aku hanya milikmu. Sudah kuduga, mana ada pria yang bisa menahan godaan kecantikan. Sukai aku. Kau juga pantas. Kau kesini mau apa?
Direktur Su, sepertinya saya belum pernah berbicara berdua dengan Anda. Apa yang perlu kubicarakan denganmu? Liu Hao, apa kau sengaja menyasar dan mengganggu Yuan Yuan? Kenapa kamu tidak mau percaya padaku sekali saja? Aku ini benar-benar Su Yao. Baik, kalau begitu, akan kuulang satu persatu semua kenangan kita. Keluar. Sampah. Kau tidak boleh menyentuh barang-barang Yao Yao. Kalau bukan demi Yuan Yuan, aku tak akan tahan berlama-lama dengan kerabat miskin yang suka numpang seperti kamu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Sampah. Baik, Kalau begitu aku pergi saja. Tak usah jadi duri di matamu. Kakak jangan kira kelicikan kecilmu bisa membuatmu lolos. Masih muda, tapi penuh perhitungan. Direktur Jiang, tunggu. Hal waktu kecil itu, apa kau sudah lupa? Aku tahu, kau terus mencariku. Sebenarnya, aku juga baru belakangan ini memastikan hal itu. Waktu kecil, kau kurus dan kecil. Sama sekali tak kelihatan seperti sekarang. Waktu itu aku bahkan membawamu pulang, kau ingat. Seperti yang Jiang Jian katakan pada dirinya sendiri, segini saja seharusnya Jiang Yubai akan percayakan. Jadi, benar-benar kamu... Ku dengar kau terus mencariku. Kalau mau membalas budi, bantu aku mengusir Li Shanshan. Ayah tak mengakui aku. Sekarang bahkan kamu juga mau berpihak pada Li Yuan Yuan dan ikut menyasarku? Kalau begitu, bagaimana dengan cincin yang kau pakai saat kecil? Sudah selama itu pasti sudah hilang dari dulu. Li Yuan Yuan, kamu ternyata lebih tak tahu malu daripada yang kubayangkan. Orang itu waktu kecil tidak pernah memakai cincin. Kalau begitu, aku hanya bisa mengeluarkan jurus pamungkasku. Akhirnya kamu sadar diri cuma pengganggu mau angkat kaki dari keluarga Su ya? Ayo, bantu kakak, rapikan barang-barangnya baik-baik. Aku tidak berniat lagi mengakui hubungan keluarga ini. Kenapa harus memaksaku begini? Kamu mau mengajari aku bertindak. Akulah putri sejati keluarga Su, kurang-kurangi nada sinismu, buang semua barang-barangnya keluar. Sampah begini sudah seharusnya dibuang sejak lama, sial. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Mana mungkin? keluar kau. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Masalahnya belum diselidiki tuntas. Kamu mau menghindar begitu saja? Maaf. Aku tidak mengakui hubungan keluarga ini. Seperti yang kalian mau, aku tak akan pernah muncul lagi di keluarga Su. Shanshan, apakah kamu salah paham padaku? Salah paham? Jangan pura-pura. Barusan aku jelas-jelas melihatmu berunding dengan Li Yuan Yuan soal cara menyingkirkanku. Barusan itu salah paham. Li Yuan Yuan ingin menyamar jadi penolong yang selama ini kucari. Tapi sekarang aku sudah tahu, gadis kecil waktu itu. Tadi kamu membicarakan ini dengannya kan? Tapi begitu aku mengujinya, dia langsung ketahuan. Sepertinya kamu tidak ingat kejadian waktu itu. Bukan aku tidak ingat. Aku baru teringat belakangan. Lagi pula, aku juga tidak tahu kalau yang kamu cari itu, aku yang waktu itu. Waktu itu, kamu dekil dari kepala sampai kaki, memeluk sebuah foto mendiang, benar-benar berbeda dengan sekarang. Detail seperti ini cuma kamu yang tahu. Selain itu, pertunangan yang disebut-sebut Li Yuan Yuan itu cuma kabar dari mulutnya sendiri. Aku tidak akan pergi. Pertunangan apa? Kenapa tiba-tiba ngomong ini?
meski dia benar-benar Suyang. Orang yang ingin kunikahi. Tetap kamu. Kau masih belum paham? Shanshan, aku menyukaimu. Kau juga menyukaiku, kan? Jangan takut. Itu milikmu. Tak akan ada yang bisa merebutnya. Ayah. Menurut ayah, apakah Jiang Yubai benar-benar akan datang? Pasti. Putri keluarga Su kita sehebat ini. Jiang Yubai pasti tidak akan menolak. Pak Jiang, dulu aku kurang dewasa, sering mengganggu Anda, anggap saja segelas ini sebagai permintaan maafku. Yuan sudah tahu dirinya salah. Pak Jiang, seteguh saja. Anggap memberi aku muka. Minuman yang sudah dicampur obat. Aku tidak percaya kau bisa menahannya. Apalagi siasat yang mau dimainkan Li Yuanyuan. Pak Su, soal kerjasama proyek ke depannya, kita bahas hari ini. Cocok kan, Pak Su? Coba kocokkan dulu. Wah. Sepertinya dia agak tidak enak badan. Aku pergi lihat dulu. Perlu? Biar aku bantu. Kau menaruh obat di minumanku. Aku tidak paham yang kau bicarakan. Yang ku tahu sekarang di sini cuma ada aku. Kau tidak layak membantuku. Sialan. Pak Jiang, ada apa? Kenapa lama sekali tidak keluar? Pak Jiang, kalau Anda tetap tidak bersuara, saya akan langsung masuk. Pak Jiang, ada apa? Tidak enak badan? Wah, panas. Anda demam. Saya antar Anda ke rumah sakit. Jangan berpikir begitu. Xiang Liu, lalu harus bagaimana? Maukah kamu jadi pacarku? Sebenarnya Jiang Yubai pergi kemana? Yang sudah di tangan malah lepas. Li Shanshan ini, kenapa di mana-mana ada dia? Kok Li Shanshan? Ternyata kemarin Jiang Xiaobai bersama dia. Aku sudah susah payah, malah memuluskan jalan buat dia. Yuan, kamu mau kemana? Ternyata benar kamu di rumahnya Jiang Yubai. Dasar jalang tak tahu malu, berani-beraninya menghalangi jalanku untuk jadi nyonya Jiang. Apa aku tidak tahu malu seperti kamu? Menyamar jadi putri orang saja belum cukup, kamu masih mau pura-pura jadi penyelamat Tuan Jiang. Kau kira apa yang bikin kamu layak jadi pacarnya Tuan Jiang? Kalau bukan karena aku yang membiusnya kemarin, mana mungkin kamu bisa mengambil kesempatan itu? Ternyata kamu yang membiusnya kemarin. Kamu tidak diterima di sini. Kamu tunggu saja. Ku bunuh kamu, Shanshan. Sekarang juga. Li Yuanyuan belum pergi?
Li Yuan belum pergi? Kalian kok datang? Shan, Mama benar-benar minta maaf padamu. Shan, kita masuk dan bicara di dalam. Ah, ya. Tak perlu masuk. Kalau ada yang mau dibicarakan, bilang saja di sini. Shan, ayah dan ibu akhirnya sadar. Sebelumnya menikahkanmu dengan si tua Song, kami benar-benar terlalu keterlaluan. Shan, bisakah kamu memaafkan Mama? Uang Kylie 180.000 itu, anggap saja sebagai balasan atas jasa kalian membesarkanku. Mulai sekarang jangan cari aku lagi. Shan, biarkan kami menebus kesalahan kami. Aku tahu soal Yuan yang menggantikanmu jadi putri keluarga Su, itu memang salah dia. Soal ini kami bisa membantumu. Sungguh, aku sudah suruh Yuan membawa kalung dan tanda pengenalmu. Kita pergi bersama menemui Tuan Su. Aku ibu kandung Yuan. Biar aku yang jelaskan, Tuan Su pasti percaya. Tapi Li Yuan pasti tidak akan mau. Kami berdua, ini ayah dan ibu kandungnya kan? Kalaupun dia tidak setuju, Tuan Su juga akan percaya kan? Iya, bukan cuma itu. Kami juga sudah mengelabui dia, supaya datang ke kafe di depan. Iya, tepat di pintu masuk. Ayo pergi, ikut kami. Baik. Kalau begitu, aku percaya kalian sekali lagi. Shan, sungguh, aku. Aduh, aku dan ayahmu benar-benar merasa sangat bersalah. Tenang, urusan ini serahkan pada aku dan ayahmu. Ya, pasti, sesampainya di sana, aku pasti akan bicara dengan Tuan Su soal ini. Iya dong, kita ini sekeluarga. Iya. Hah? Wah. Tuan Jiang, ada apa? Tidak apa-apa. Masuk saja. Yuan sudah pulang. Ayah, Ayah tidak tahu betapa keterlaluan kakak tadi. Aku lihat dia pergi dengan marah, aku berniat baik membujuknya kembali. Tak disangka, dia bilang, menganggap remeh keluarga Su, juga tidak tertarik ikut acara pengakuan keluarga, dan tidak akan kembali lagi. berani benar? Kebetulan, keluarga Su juga tidak perlu orang palsu yang menyamar sebagai putriku. Ayah, aku ini putri kandungmu. Jangan kesal karena orang luar, minum dulu. Masih marah? Halo, orangnya sudah kutangkap. Tenang, sekarang juga akan kubawa ke sana. Kali ini, dia pasti tak bisa lolos. Sini, turunkan dia. Li Shanshan, tak kusangka, akhirnya kau tetap jatuh ke tanganku juga. Apa? Mau bicara? Boleh. Kalau begitu, akan kudengar pendapatmu. Kak Jiang, bagaimana kau bisa meloloskan diri? Tentu saja, aku punya karaku. Gue sudah malang melintang di lincang bertahun-tahun. Lu kira gue sebodoh itu? Selamat tinggal. Kalau kamu lepaskan aku sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Kamu masih bisa mundur. Mundur gimana caranya? Sekarang gue jadi buronan. Begitu gue muncul di lincong, pasti ada yang nangkap gue. Semua ini gara-gara lu. Lu sendiri yang cari akibatnya. Kenapa nyalahin gue? Kamu mau bunuh aku? Bukan cuma buat melampiaskan marah. Sekarang ada orang yang mau bunuh lu. Kebetulan gue juga lagi nyari lu. Gue dan dia saling memanfaatkan aja. Itu orang keluarga Liu, kan? Lumayan cerdas. Kamu bersekongkol dengan Li Yuan. Pasangan keluarga Li menipuku keluar lalu menculikku. Kalian semua komplotan. Dulu gue gak nyadar sialan ternyata lu lumayan juga. Dulu lu gak ngizinin gue nyentuh lu. Sekarang nyawamu di ujung tanduk. Sekarang juga sudah giliran gua. Jangan sentuh aku.
Jalang, berani-beraninya lu gigit gue? Sekarang juga aku kirim lu ke akhirat. Kak Jiang, sekarang aku pelayannya Jiang Yifan. Kalau kau bunuh aku, dia tidak akan melepaskanmu. Jiang Yubai, ya Jiang Yubai. Apapun yang kulakukan, selalu kalah dari dia. Jenderal, Sebenarnya, kau tahu, akulah putri kandung keluarga Su. Lepaskan aku. aku berjanji. Di Linceng, kamu tetap jadi bos Jiang kecil itu. Halo, Li Shanshan ada di gudang. Cepat bereskan dia, jangan tinggalkan jejakku. Bukan giliranmu mengajari aku cara bertindak. Jaga baik-baik samaranmu. Asal bisa lari keluar dari pintu ini. Kamu mau kemana? Masih mau kabur? Shanshan. Jangan mendekat. Berani mendekat. Aku akan bunuh dia, paham? Kami datang. Jangan sakiti dia. Li Shanshan, rupanya kamu masih punya sedikit tempat di hati Jiang Yubai. Kalau begitu tebak, apakah pria berdarah dingin tak berperasaan ini akan menyelamatkanmu? Jiang Yubai itu sangat baik. Cuma kamu, sampah berhati busuk. Dia saja bisa menjebloskan keponakan kandungku ke penjara. Tinggal kamu satu lagi, kebetulan. Berikutnya akan kubuktikan padamu. Mari kita lihat apakah pria ini, demi uang dan harta, akan tega meninggalkanmu demi kekayaan dan kekuasaan. Jiang Yubai, kalau kau ingin menyelamatkan Li Shanshan, kau harus menukar sesuatu denganku. Serahkan saham perusahaan Jiang milikmu. Uang? Baik, akan kuberikan padamu, akan kuberikan semuanya, asal kau melepaskannya. Ayah, perusahaan Jiang adalah jerih payahmu. Lebih dari 10 tahun, kau benar-benar mau melepaskannya. Tak apa, Shanshan. Semua ini kucapai dengan susah payah. Semua itu hanya demi menemukanmu. Tanda tangani perjanjian ini, Jiang Yubai. Jangan macam-macam. Nyawa wanitamu Ada di tanganku. Cepat. Kalian pasangan bejat, perempuan itu untuk kumainkan. Sisanya, laki-laki itu tinggal mengambil yang tak kuinginkan. Aku. Hati-hati. Nona, kau mengatakannya lagi. Jiang Yubai, kita berdua jelas bermarga Jiang. Kenapa kau memaksa aku sampai jalan buntu? Karena kau tak pantas bermarga Jiang. Haha. Tidak, aku memang tak pantas. Baik, akan kuberitahu kau, Jiang Yubai. Sekalipun Li Shanshan kembali ke keluarga Su sekarang, tetap sudah terlambat. Apa maksudmu? Apa maksudku? Karena keluarga Su akan mengganti marga mereka menjadi Li. Haha. Sampah kau benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Benar-benar sepasang kekasih bernasib malang kebetulan. Kalian berdua masih bisa saling menemani di jalan menuju alam baka. Apa yang kamu lakukan pada Tuan Su? Mengapa Jiang Jie mengatakan keluarga Su akan mengganti marga menjadi Li? Kalau aku membunuhmu dan Su Jianming, keluarga Su, otomatis jadi milikku sendiri. Mau membunuh dia, ya? Tuan Jiang. Kau tak benar-benar mengira aku datang sendirian, kan? Li Shanshan sudah tidak ada, Jiang Jing, lalu muncul Jiang Yubai. Kamu memang pandai memanfaatkan keadaan dan lihai merayu pria. Tapi tetap kalah dibanding kamu dulu Kak Jiang selingkuh. Dengan kamu, sekarang kamu masih mau menyelip di antara aku dan Yubai sebagai orang ketiga? Sampah. Cepat tangkap dia. Tangkap mereka. Kali ini, aku menangkapmu. Kau tak akan bisa kabur lagi. Hei, Jalang. Berani-beraninya kau mendorongku jadi tameng pisau? Kalian semua mengkhianatiku. Kalian semua mengkhianatiku. Kak Jiang, dari awal sampai akhir kamu egois dan selalu merendahkan diri sendiri. Kau memanfaatkan aku. Selingkuh dengan Li Yuanyuan. Kau pria bajingan sejati. Aku sudah tak punya apa-apa. Aku sudah tak punya apa-apa. Akan kubunuh kau. Maaf, Tuan Jiang. Kamu tidak apa-apa?
Yuan, belakangan ini ada apa denganmu? Kenapa akhir-akhir ini kamu tak pernah kelihatan? Ayah, kan aku pergi mengurus urusan perusahaan, ingin lebih banyak membantu ayah. Masih saja tak berhasil membunuhnya. Bagian ini menyala lagi. Harus dilipat gandakan. Ayah, minum air dulu. Cuma mau bernyanyi. Apa yang terjadi? Air ini ada masalah. Ah? Apa maksudmu? Walaupun ini air putih matang, tapi rasanya manis saat diminum. Soalnya air ini dituangkan oleh putri kandungku. Kau satu-satunya putriku. Ada baiknya kamu belajar lebih awal. Ke depan, Gurupsu akan diserahkan ke tanganmu. Ayah, aku yakin pasti bisa mengelolanya dengan baik. Ketemu. Sudah sadar. Dokter bilang kamu pingsan karena terlalu terpukul. Aku sampai takut setengah mati. Ponselku di mana? Di dalamnya ada bukti keluarga Li mengakui aku itu Su Yao. Ponselku, di mana? Di dalamnya ada bukti keluarga Li mengakui aku itu Su Yao. Ada bukti bahwa Yuan menggantikanmu menjadi putri keluarga Su. Itu memang salahnya. Shanshan memang pintar sekali. Tapi, aku tak menyangka mereka berani membunuh demi menutup mulut. Pada akhirnya, aku tetap merepotkanmu untuk menyelamatkanku. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Orang-orang jahat itu yang menghalalkan segala cara. Begitu ya? Mana mungkin? Akulah yang tidak melindungimu dengan baik. Kamu juga sudah sangat hebat. Kalau bukan karena kamu, aku takkan bisa bertahan sampai sekarang. Kedepannya, aku akan selalu di sisimu. Kita akan mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Kita rebut semuanya. Iya. Sekarang kita bawa buktinya dan pergi menemui Tuan Su. Aku sudah jauh lebih baik. Ayo pergi. Tolong aku. Gawat, ayah kenapa-napa. Ayah. Tolong, ada orang? Ayah kenapa-napa. Ya. Tuan Su sakit. Sekretaris Zhao, ada apa ini? Kenapa Tuan Su tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri? Pemeriksaan tahunan Tuan Su selalu normal. Soal ini masih harus diselidiki lagi. Sekarang Su Jianming koma, kamu tak akan bisa membalikan keadaan lagi. Li Shanshan, Nona Li Yuan. Menurut catatan nama, bukankah ini ayahmu? Tuan Jiang, apa maksudnya? Saya dan ayah saling bergantung untuk hidup. Sekarang beliau koma, tentu saya cemas. Tapi sekarang aku tidak boleh goyah sekali aku tumbang. Siapa tahu akan ada orang yang asal mengaku kerabat datang ke keluarga Su untuk mengambil untung. Anda ada di sini. Perusahaan ada masalah. Saya pergi sebentar. Tidak apa-apa. Pergilah. Aku ingin lebih banyak menemani ayah. Temani Tuan Su lebih lama. Aku akan segera kembali. Hati-hati. Jangan sentuh ayah, kamu pembunuh. Apa maksudmu? Sekretaris Zhao, dia yang sebelumnya ingin menyamar sebagai diriku untuk menyusup masuk ke keluarga Su. Pantas saja kamu begitu sensitif soal Tuan Su. Sebenarnya apa tujuanmu datang sekarang? Tuan Su tidak siuman. Situasinya genting. Aku tidak ada waktu meladeni permainan putri asli dan palsu di sini. Permainan ini bukan cuma aku yang memainkannya. Sudahlah, malas banyak bicara dengan kalian. Sebenarnya,
kenapa Tuan Su tiba-tiba pingsan? Berhenti pura-pura, bukankah ayah koma karena kamu yang meracuninya? Meracuni? Waktu aku di rumah sebelumnya, aku melihatmu menuangkan bubuk ke gelas air minum ayah, dan setelah ketahuan olehku, kamu panik sekali. Saat itu kamu bilang, itu bubuk vitamin. Sekarang gue pikir-pikir pasti itu racun yang kamu taruh. Aku tidak pernah meracuni. Jangan memfitnah. Sekretaris Zhao, kunci tembaga ini sudah pernah kamu lihat dan tes DNA paternitas antara aku dan ayah juga sudah kamu lihat. Aku tidak akan berbohong. Sekretaris Zhao, cepat tangkap dia dan tanya apakah ada penawarnya. Pengawal. Kamu benar-benar mempercayai orang yang salah. Akulah Suyao yang sebenarnya. Mau kulihat bagaimana kamu menanganinya. Cepat bawa dia turun, jangan ganggu ketenangan ayah. Nona, tenang saja. Akan saya selidiki tuntas. Lepaskan aku. Bagaimana kalau ku bunuh kau sekarang biar mati tanpa bukti? Haha, kenapa kalian datang? Kalau begitu, mari kita lihat Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah putri kandung kami. Omong kosong apa yang Anda bicarakan. Saya Tuan Su, putri kandung Su Jianming. Putri kandungmu adalah Li Shanshan. Li Yuanyuan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ibumu? Kuku kecil. Sayapnya kaku, bukan? Hahaha, ya, kamulah putri Tuan Su. Lihat, Tuan Su sedang sakit parah. Bukankah sekarang urusan perusahaan Su ada di tanganmu? Tuan Su belum mati. Belum sampai giliranku mengurus perusahaan Su. Kamu harus cepat bertindak. Yuanyuan, adik laki-lakimu, kemarin dia merusak mobil lagi. Coba, bisa tidak kamu transfer sedikit uang kepada kami? Uang. Kalian tahunya cuma uang. Anak sialan. Hah? Kamu, cepat transferkan uang ke aku. Sepertinya kamu sudah lupa. Sebelumnya, aku sudah memukuli kamu kan? Dua orang tua busuk ini cepat atau lambat akan bikin masalah tak bisa dibiarkan. Kalau tidak kasih uang, kupukul kamu sampai mati. Hari ini, kalau berani menyentuhku, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Jangan main tangan. Kita ini keluarga. Saya tidak punya uang. Di mana Yuanyuan? Karena Anda mengatakan tidak apa-apa. Jika Anda tidak mendengarkan, jangan salahkan orang tua Anda karena tidak berbicara dengan baik. Sekarang, Li Shanshan tidak bisa berkata-kata. Tapi masalah ini, ayah dan ibumu masih tahu rahasianya. Oh, kamu adalah benihku. Dan apa yang kamu tumpahkan ke tubuhmu adalah darahku. Sehebat apapun kamu berpura-pura jadi putri keluarga kaya, kamu tetap bukan putri kandung si tua itu. Kalau tidak mau kami membongkar kebenarannya, segera transfer uang ke aku. Aku tidak punya uang. Tuan Su, kapan perusahaan itu bisa dipindahkan ke tangan Anda? Begitu perusahaan jatuh ke tanganmu, sebaiknya langsung balik nama atas nama adik laki-lakimu. Baru adik laki-lakimu bisa jadi sandaranmu ke depan. Oh. Begitu ya. Kalau mau uang ini, kalian juga harus masih bernyawa untuk bisa mengambilnya. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian mengurungku? Tunggu sampai kamu menyerahkan penawar atau bersedia menyerahkan diri. Baru aku akan melepaskanmu. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Kenapa aku jadi pembunuh? Aku bahkan belum sempat memanggilnya ayah sekalipun. Shanshan, kamu ada di sana? Chiang Yubai. Berikan kuncinya padaku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Shanshan, menjauhlah dari mereka. Tuan Jiang, Anda hendak ikut campur urusan grup Su kami? Aku belum menyebutkan soal kamu menculik orang di jalan tanpa alasan. Ini semua dipicu Zhao duluan. Li Shanshan diduga meracuni Tuan Su kami. Sebagai kepala sekretaris grup Su, tentu saja aku berwenang menyelidiki kebenarannya. Kalian bahkan tidak punya bukti atas dasar apa mengurungku? Bahkan anak kecil pun tahu, menangani kasus itu perlu saksi dan bukti fisik. Lidahmu tajam juga. Minggir. Di grup Jiang. Kamu, cuma seorang sekretaris, berani menentangku. Apa rencanamu berikutnya? Kalau Li Yuanyuan memang ingin menghabisiku,
maka aku tak akan menahan diri lagi. Ini rambut yang baru saja aku cabut diam-diam dari kepala Tuan Su. Mari kita lakukan tes DNA. Li Shanshan akan memeriksa hubungan ayah anak dengan Tuan Su Jianming. Benar. Hasilnya butuh 2 jam. Terima kasih, dokter. Dengan ini, semuanya akan mudah terselesaikan. Terima kasih, dokter. Kuberitahu kamu, begitu orang tua bangga ini mati, kau mewarisi hartanya. Kamu harus saat itu juga langsung serahkan uang itu. Rumah dan semuanya dialihkan atas nama adik laki-lakimu. Baru aku dan ibumu bisa tenang. Kalau aku masih tidak tenang, kau tahu apa akibatnya. Ya, kamu itu kakak tertua ibarat ibu. Kalau nanti ternyata pernikahanmu tidak baik, adik laki-lakimu itulah keluarga kandung yang bisa kamu andalkan. Barusan aku memang keliru. Kita memang satu keluarga. Kalau aku punya sesuatu yang bagus, tentu akan kupikirkan adikku. Belakangan ini aku terlalu sibuk. Begini saja, kalian pulang dulu. Begitu urusanku selesai, akan segera mentransfer uangnya padamu. Nah, begitu. Cepat transfer uangnya. Di tempat sipes rumah sakit begini, aku juga enggan berlama-lama, kan? Hahaha. Ayo kita pergi. Cepat transfer uangnya, ya? Tangkap suami istri keluarga Li. Aku mau melihat sendiri. Apa yang salah? Apakah saya penipu? Tapi apa ingatan saya? Tanda lahir saya, kalung saya memiliki 30. Anda tenang dulu, mari kita pikirkan dulu. Di mana kita melakukan sesuatu yang salah? Tapi keluarga Li mengatakan bahwa saya adalah Suyao. Li Yuan juga menyambar kalung saya. Tapi Li Yuan juga memiliki tes ayah di tangannya. Li Yuan, bukan Suyao, yang berarti tes ayahnya palsu. Maka, identitas saya mungkin juga palsu. Sangat mungkin bahwa orang-orang di sini telah dibeli. Sangat bagus untuk dihitung. Jika saya tidak mendapatkan kembali ingatan saya, aku teringat kejadian waktu kecil. Bisa jadi, waktu itu memang benar tertipu olehnya. Li Yuan itu sangat serakah dan kejam. Ayo kita ke tempat lain. Ada urusanku di sana. Aku akan menemani kakak ipar. Dadah. Waktu kecil, ayah Alicia sedikit-sedikit memukulku sambil memaki, bilang aku anak haram yang tak seorang pun menginginkan. Ternyata aku bukan anak yang tak diinginkan. Hanya saja, ayah tanpa sengaja membuatku hilang. Jelaskan saja semuanya pada Tuan Su. Dia sangat menyayangi Suyao. Selama ini, dia terus mencarimu. Tapi Tuan Su terkena racun lambat. Aduh, gawat. Rakunnya pasti ditaruh Li Yuan. Dia dalam bahaya. Kau memang sangat baik pada Suyao. Sayang sekali. Aku bukan Suyao. Demi mempertahankan identitasku sebagai putri keluarga Su, aku cuma bisa menambah dosisnya. Tenang saja. Kau tidak akan mati kesakitan. Hentikan. Kau sedang meracuni Subei? Li Shanshan, ternyata kau belum mati ya. Datang-datang ikut campur lagi. Rakun pada Tuan Su itu kau yang menaruhnya kan? Li Yuan. Jadi putri keluarga Su masih belum cukup memuaskan keserakahanmu? Kenapa masih harus membunuh orang? Ini suplemen nutrisi yang diresepkan dokter. Jangan cari gara-gara di sini. Oh, begitu? Kalau begitu akan kubawa ke dokter untuk diperiksa. Mana mungkin aku menyerahkan barang sepenting ini, membiarkan orang sepertimu, yang berniat jahat pada Tuan Su, menyentuhnya? Kau tak berani menyerahkannya karena hatimu bersalah seperti maling. Aku akan membawanya untuk diperiksa. Kusaran kau jangan banyak ikut campur. Jangan kira Jiang Yubai bisa selalu menyelamatkanmu. Sepertinya ini bukti kunci. Kita tidak boleh lagi membiarkan Bibi Li mendekati si Yuan. Ayah sudah sadar.
Aduh, Yuan-Yuan, kenapa baru datang? Cepat, lepaskan aku. Aku tidak tahu siapa yang menculik kami. Aku ini ibumu kandung. Minta berapapun, kamu harus kasih. Ya, kasih saja semuanya. Aku yang menyuruh orang mengikat kalian. Ngawur apa kamu? Kamu ini. Cepat lepaskan aku. Masuk. Selain Li Shanshan, hanya kalian berdua yang tahu jati diriku yang sebenarnya. Demi lancar mewarisi perusahaan Su, aku terpaksa menyingkirkan kalian. Ayah, ibu, kalian akan mengerti aku. Lakukan. Hahaha. Halo, saya ingin mengurus proses keluar dari rumah sakit untuk Tuan Su. Dengan kondisinya, bisakah ia pulang untuk pemulihan di rumah? Bisa. Yang perlu dilakukan sudah kami lakukan. Sekarang tinggal menunggu dia sadar. Urusan Tuan Su bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh orang luar seperti kamu. Sekretaris Zhao, rumah sakit sekarang benar-benar tidak aman. Coba pikir, kalau Tuan Su diam-diam mati di rumah sakit, tentu pelaku sebenarnya yang paling diuntungkan yang akan senang. Dan orang itu adalah Li Yuanyuan. Tapi Tuan Su hanya punya satu anak. Cepat atau lambat uang itu akan jadi miliknya. Untuk apa membunuh? Dia bukan Su Yao, akulah orangnya. Aku benar-benar gila ya. Berdiri di sini mendengar ocehanmu. Di sini, kamu tidak diterima. Akulah Su Yao. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini laporan tes DNA hubungan orang tua anak antara aku dan Tuan Su dikeluarkan oleh lembaga resmi. Tapi laporan hasil tes Li Yuanyuan juga benar. Jangan-jangan yang hilang saat itu adalah sepasang kembar. Bukan. Li Yuanyuan memang anak kandung keluarga Li. Aku yang diadopsi oleh keluarga Li. Sekretaris Zhao. Sekarang saya tidak peduli. Apakah Anda percaya saya atau tidak? Tapi sekarang rumah sakit benar-benar tidak aman. Baik, sekarang kita urus kepulangan Anda. Tapi saya akan terus mengawasi Anda. Kalau begitu, kalian ikut saya. Tuan Jiang, dugaan Anda memang benar. Saat kami tiba, Li Yuanyuan sedang hendak membunuh suami istri keluarga Li. Bawa mereka pergi. Laksanakan. Hei, dengarkan aku. Oh, Kamu pacarnya Li Shanshan sekarang kan? Waktu itu menurutku dia memang calon menantu yang baik. Hahaha. Mau jadi ayahku? Kamu belum pantas. Aku menyelamatkanmu bukan karena berbaik hati, tapi karena kamu masih berguna. Beberapa hari lagi, akan kupaksa kamu mengaku dengan mulutmu sendiri bahwa Li Yuanyuan adalah putri kandungmu. Kalau tidak, aku tak keberatan menghabisimu demi dia. Kurung mereka. bukan. Aku bukan kakami. Suster, pasien di sini kemana? Baru saja dibawa orang. Sudah dibawa. Sepertinya rumah sakit ini memang tidak aman. Akan segera kukirim orang untuk mencari. Secepatnya. Mereka membawa pasien yang tak sadarkan diri, pasti tidak bisa pergi jauh. Apakah Tuan Su ada di tempatmu? Ya, sekarang Su Jianming ada di tanganku. Kalau mau dia tetap hidup, aku punya satu syarat. Bagaimana aku tahu? Apa benar dia ada padamu? Asal kamu tidak melukainya, apapun syaratnya akan kuterima. Haha, benar-benar ayah dan anak yang saling menyayangi. Sebentar lagi akan kukirim alamatnya. Datang sendiri, kalau tidak akan kubunuh Su Jianming. Ingat, Itu adalah seseorang saya berjanji kepada Anda. Hei, Yubai, ada apa? Apakah itu berjalan dengan baik di sana? Butuh bantuan saya? Oh, Ini berjalan dengan baik. Oh, tiba-tiba ada urusan? Boleh nanti aku menelepon lagi? Ayah, aku datang menyelamatkanmu. oh,
Ah, Oh, oh, oh. Memang bodoh sekali. Pada akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Apa? Sekarang baru merasa iba padanya? Bukankah selama ini aku yang selalu mempermalukan dan menyiksanya? Kamu senang? Sun Jianping benar-benar buta mata. Dia orangku. Kumohon, lepaskan dia. Ada urusan apa? Tujukan padaku. Kau mau apa? Kalian berdua, ayah dan anak, Dia yang akan masuk ke bawah tanah. Sementara kau, Yao Yao, diam. Ah, pergi mati. Pada akhirnya, sushi tetap jatuh ke tanganku. Shanshan, rem, rem. Shasha, kamu sudah bangun. Api sudah menjalar ke sini. Cepat pergi. ah, ah. Ini apa ini? Kenapa tidak bisa dilepas? Kau anak bodoh, apa aku sebegitu buruk padamu? Kenapa kau mau menyelamatkanku? Cepat, pergi. Aku tidak menyalahkanmu. Semua ini karena Li Yuanyuan menipumu. Dia membawa benda penanda milikku dan laporan uji DNA. Jadi sulit untuk tidak percaya. Tapi, saat membuat laporan tes itu, aku ada di tempat. Dia mencabut rambutnya sendiri dari kepalanya. Bagaimana caranya dia memalsukannya? Masih banyak celah yang bisa dia palsukan. Ayo cepat pergi. Tubuhku lemah sekarang. Aku hanya akan jadi beban. Cepat, pergi sendiri. Jika kamu pergi sendiri, kamu masih bisa bertahan hidup. Oh, bukan. Sekarang aku tahu aku adalah Suyao. Aku tidak mungkin meninggalkanmu sendirian. Sama seperti saat kecil dulu. Ayah demi melindungiku, lebih rela dirinya yang terbakar. Baiklah. Kita pergi bersama. Mari kita pergi minum bersama. ada apa? Bagaimana situasi di keluarga Su? Apakah Li Yuanyuan sudah ditemukan? Kudengar Tuan Su akan dibawa pulang untuk memulihkan diri. Terakhir kali, Lin Yuan muncul juga di rumah sakit. Lacak lokasi Shanshan, Li Yuanyuan muncul di rumah sakit. Sepertinya ada sesuatu lagi. Cepat pergi. Hati-hati. Shasha. Shasha. Tuan Su, berhenti. Jangan panik. Meski kamu menerobos masuk begini, kamu tetap tak bisa menyelamatkan Shanshan. Tapi Shanshan masih di dalam. Jangan kamu yang masuk, biar aku yang masuk. Bagaimana dengan Shanshan? Biar aku yang masuk, Shanshan. Terima kasih. Shanshan. Biar kulihat. Shanshan tidak apa-apa kan? Kita ke rumah sakit dulu. Sekretaris Zhao, grup Su tidak boleh tanpa pemimpin. Ini wasiat yang ayah sudah siapkan sejak lama. Grup Su diwariskan kepada Su Yao. Setelah Anda menandatangani dan mengesahkannya, Anda bisa mengumumkan keluar bahwa saya menjabat ketua dewan. Tapi Li Shanshan bilang dia juga sudah menanganinya. Urusan ini belum ada kepastian. Tidak perlu sebegitu tergesa. Hasil tes DNA saya, Anda juga sudah melihatnya. Ayah juga pernah mengakui aku di depan umum. Saranku sebaiknya cepat tanda tangan. Aku masih bisa membiarkanmu tetap menjabat di grup Su.
Aku belum mati. Di keluarga Su, kamu sudah mau jadi penentu segalanya. Ayah ke mana saja, aku sampai cemas, setengah mati. Su Jianming ternyata tidak mati. Hanya dengan berpegang teguh pada keyakinan bahwa akulah Su Yao, aku masih punya peluang untuk bertahan. Ayah masih peduli padaku, kan? Hah? Masih mau pura-pura? Kau sudah membuat keluarga suku berantakan. Kau masih ingin menggantikan posisiku? Ayah, hasil tes DNA-ku dan kalung gembok tembaga itu, ayah sudah melihat semuanya. Aku memang putrimu. Semua hal buruk itu orang tua keluarga Li yang memaksaku melakukannya. Tolong maafkan aku ya. Aku mohon, maafkan aku. Kau kira aku ini benar-benar sudah pikun? Aku melihat sendiri kau yang membakar. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Dasar tua bangka, memang tak bisa dibohongi. Seandainya tahu, dari awal, harusnya sudah kulempar semua kesalahan padamu. Putriku selalu yang utama. Aku, Su Jianming, merasa tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Demi uang, kau sampai meracuniku dan ingin membunuhku. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Sebelumnya Tuan Su sudah curiga kamu meracuni makanan, tidak menangkapmu, hanya karena belum menemukan bukti yang kuat. Sekarang akhirnya kamu mengakuinya sendiri. Kau bilang, aku bukan siapa. Lalu atas dasar, apa kau bilang kamulah orangnya? Yang tidak bisa kudapat, kamu, Li Shanshan, juga jangan harap memilikinya. Atas dasar apa? Kalau begitu, berani tidak kamu melakukan tes DNA sekali lagi? Kalau begitu, berani tidak kamu melakukan tes DNA sekali lagi? Tahan dia. Kamu tidak berani melakukan tes DNA. Karena kamu sama sekali bukan Su Yao. Li Shanshan, kenapa semua hal pun mau kamu rebut? Pacarku, keluargaku. Kenapa kamu harus merebut semuanya dariku? Kamu benar-benar sudah gila. Li Yuanyuan, aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Kalung gembok tembaga itu di mana? Bukankah Su Jianming sudah mengakui kamu adalah putrinya? Untuk apa kamu masih menginginkan kalung itu? Itu peninggalan dari ibuku. Tentu saja harus kuambil kembali. Baiklah, ada di lantai atas. Ikut aku. Ada apa, Li Shanshan? Di rumahmu sendiri. Kamu masih begitu takut? Sekretaris Zhao, tolong jaga Tuan Su baik-baik. Aku akan kembali setelah mengambil kalungnya. Li Shanshan, kamu benar-benar banyak berubah. Kembalikan. Kau lihat, dulu waktu aku merebut alat bantu dengarmu, kamu hanya bisa bersembunyi di pojok, diam-diam menangis. Sekarang malah berani melawanku. Aku hanya mengambil kembali sesuatu yang memang milikku. Milikmu? Semua ini sejak awal. Semua ini dari awal milikku. Pergi mati. Li Yuanyuan, kamu masih saja tidak mau sadar Sekretaris Zhang. bahwa dia pergi. Baik. Sepertinya hanya bisa kucari sendiri. Kalung gembok tembaga ini akan kembali ke tangan pemilik yang sebenarnya. Shanshan, mulai sekarang jangan lagi mempertaruhkan dirimu. Barusan kamu hampir didorong jatuh dari tangga. Itu berbahaya sekali. Lihat, aku kan baik-baik saja. Aku sudah menduga dia tidak akan tinggal diam. Orang yang sudah melakukan segala kejahatan, pada akhirnya hanya bisa menelan akibatnya sendiri. Sok, apalagi kamu? Bukankah kamu kembali ke keluarga Su juga demi uang? Sebenarnya, setelah melalui begitu banyak hal, aku sempat ingin menyerah. Yang menguatkanku adalah Jiang Yubai, dan juga sosok ibu dalam ingatanku yang menyemangatiku. Tuan Su. Sampai saat seperti ini, kamu masih memanggilku Tuan Su. Ai,
Tuan Su, ini, dia tak akan lolos. Sekretaris Zhao, suruh orang tangkap dia, dan bawa kembali. Sekarang Yao Yao, yang asli sudah kembali. Ayah akan mengadakan sebuah jamuan untukmu. Jamuan penyambutanmu dan pesta pertunanganmu dengan Tuan Jiang. Kita adakan bersamaan. Hari ini adalah pesta pertunangan nona muda keluarga Su dan Tuan Jiang. Kedua keluarga menjalin aliansi lewat pernikahan. Setelah itu di Lincheng apa kita masih punya suara? Bukan cuma itu. Katanya ini juga jamuan penyambutan untuk Su Yao. Harus diakui, Tuan Su benar-benar memanjakan Su Yao. Jamuan pengakuan keluarga saja sudah diadakan berkali-kali. Hah, Bukankah ini si tuli kecil yang diseret keluar di jamuan malam keluarga Su? Hari ini kamu naik ke ranjang bos besar yang mana lagi sampai dia membawamu masuk? Apa aku tidak bisa masuk sendiri? Mengandalkan kamu? Seorang kakak kejam yang ingin merebut identitas adiknya. Bagaimana kalau hari ini aku mewakili Nona Yuan Yuan untuk memberimu pelajaran? Berani melawanku? Bukan cuma itu. Biar ku balas kalian. dasar gadis miskin. Berani-beraninya kamu menyiramku. Apa yang terjadi? Tuan Jiang, barusan saya hanya ingin mewakili Nona Yuan Yuan, memberi pelajaran pada si kampungan yang menyelinap masuk ini. Tak sangka dia malah menyiramku dengan anggur merah. Sebagai tunangan Nona Yuan Yuan, cepat beri pelajaran pada si tuli ini. Palsu. Habis dia. Kamu diperlakukan tidak adil. Siapa yang palsu, Anda akan mengetahuinya nanti. Bukankah Tuan Jiang akan bertunangan dengan Li Yuan Yuan? Kenapa dia malah membela Li Shanshan lagi? Sebenarnya apa maksudnya? Kenapa aku tidak mengerti? Tunggu sampai Tuan Su dan Nona Yuan Yuan datang. Lihat nanti kalian masih berani sombong atau tidak. Tidak lihat ini acara apa. Memangnya giliranmu maju cari muka. Kenapa? Kamu juga mau beli unit toko? Benar-benar mulut tajam. Jangan kira karena di belakangmu ada Tuan Jiang, kamu bisa semena-mena. Perjodohan keluarga kaya mengutamakan kesepadanan status. Hanya Yuan Yuan yang didukung keluarga Su yang pantas menikah dengan Tuan Jiang. Tuan Jiang itu cuma main-main denganmu. Cari sensasi baru. Aku layak atau tidak untuk tampil? Ada hubungannya apa sama kamu? Minggir. Kamu memang keras kepala. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Hadirin sekalian, hari ini saya mengundang Anda semua ke sini untuk mengklarifikasi satu hal. Beberapa waktu lalu, Li Yuan Yuan menipuku dengan segala cara. Jadilah putri palsu dari keluarga suku. Bagaimana ini mungkin? Putriku yang kandung adalah membiarkanku membunuhmu. Anda membunuh. Saya membunuh Anda. Pergi sana. Tangkap Li Yuan untukku. Saya Su Yao. Saya adalah orang yang bertunangan dengan Jiang Yibai hari ini. Anda membiarkan saya pergi? Kamu gila. Tapi didorong gila oleh keserakahannya sendiri. Li Yuan Yuan memanfaatkan saat Shanshan kehilangan ingatan, mengambil kesempatan ia merampas kalungnya. Ia berpura-pura menggantikan Suyan. Sebenarnya, dia sama sekali bukan putri keluarga Su. Tidak, kalung itu dari awal memang milikku. Itu ulah Li Shanshan. Dia yang menyamar menjadi aku. Akulah Su Yao. Aku punya hasil tes DNA yang membuktikan aku anak Su Xianming. Lepaskan aku. Menyamar sebagai putri saja masih belum cukup bagimu? Demi harta keluarga Su. Bahkan sampai mendisinfeksi ayah. Di dunia ini, mana ada anak perempuan yang berbuat seperti kamu? Masih belum menyerah, ya? Asisten Lin, bawa dia. Kalian? Kenapa kalian belum mati? Begitu caramu bicara pada ayahmu? Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan sebrengsek seperti kamu? Bukan, cuma berani membius Tuan Su. Bahkan terhadap ayah dan ibumu pun, kamu berani bertindak? Tuan Su,
Kami yang gagal mendidik anak ini. Mohon jangan marah. Ayahnya sudah memberinya pelajaran. Ya. Shanshan, akhirnya penderitaanmu berakhir dan kebahagiaan datang. Belakangan ini, Mama sangat merindukanmu. Kalau sempat, sering-seringlah pulang menjenguk. Aku tidak punya ibu seperti kamu. Kau menjualku kepada lelaki tua, lalu menipuku agar aku diculik. Tak ada ibu yang tega melakukan itu pada putrinya. Segala yang kalian lakukan, kami sudah menyimpan buktinya sepanjang sisa hidup kalian. Bawa pergi. Kami. Tuan Su. Tuan Chen. Tuan Su. Aku ada urusan. Aku ke sana. Hadirin sekalian, saya, Su Jianming, telah membuat diri saya jadi bahan tertawaan. Mari kita lanjutkan ke pokok acara hari ini. Su Yao yang asli, sebenarnya adalah Shanshan. Hari ini masih ada satu kabar gembira yang akan diumumkan, yaitu perjamuan pertunangan antara Tuan Jiang dan putri saya, Su Yao. Momen yang indah